Assalamualaikum. Oke. Seperti biasa untuk mengawali pembelajaran hari ini dibereskan dulu ya untuk tempat belajarnya. Barangkali ada sampah ya yang berserakan, itu mohon disimpan dulu atau dibuang. Oke. Ya, silahkan untuk KM agar bisa memimpin doa. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, oke, terima kasih untuk Tadisa untuk memimpin doanya. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Barangkali ada yang tidak hadir hari ini. Siapa? Depi, Hesti, Neng Elis. Oke, sebelum ke materi, kita akan mengingat dulu sebentar ya untuk pembelajaran minggu sebelumnya, karena ini masih di materi bab yang sama. Oke, barangkali minggu kemarin ada yang masih ingat kita belajar apa? Oke, silahkan. Lalu kita belajar tentang materi persamaan dasar akuntansi, Ya. bentuk persamaan dasar akuntansi, dan pembuatan persamaan dasar akuntansi. Oke, ya berarti minggu yang lalu kalian telah membahas sedikit ya materi tentang persamaan dasar akuntansi dan mencoba mempraktikkan yang kemarin di LKPD 1 kalian mencoba membuat persamaan dasar akuntansi dari beberapa masalah. Nah, kemarin kita membahas bagian 1 tentang persamaan dasar akuntansi. Kita akan membahas sekarang bagian keduanya ya, dimana bagian kedua itu tetap ini masih sama, kita ada di bab persamaan dasar akuntansi. Tujuan pembelajarannya juga sama dengan minggu kemarin. Kalian akan memahami persamaan dasar akuntansi, menjelaskan unsur dan bentuk persamaan, dan kalian akan mampu membuat persamaan dasar akuntansi. Berikut laporannya ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang laporan dari persamaan dasar akuntansi, di mana ada 3 unsur yang membuat laporan dari persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada laporan laba rugi ya, yang kedua ada laporan perubahan modal, yang ketiga ada neraca ya, dimana ketiga unsur tersebut nanti akan menggambarkan keseluruhan dari kondisi yang ada di perusahaan kita. Oke, kita bahas dulu satu-satu ya. Di sini ada yang pertama ada laporan laba rugi ya. Nah, di sini dilihat laporan laba rugi digunakan untuk membuat rangkuman pendapatan dan beban suatu perusahaan untuk periode tertentu ya, sehingga outputnya untuk laporan ini dapat dihitung laba yang diperoleh ataupun ya sesuai dengan namanya ya, sesuai namanya laporan laba rugi. Fungsinya adalah untuk mengetahui apakah perusahaan itu laba ataupun rugi ya. Ya, disimak dulu baik-baik. Keuangan adalah catatan atau informasi keuangan suatu perusahaan pada bagian finansi keuangan. Ya, sudah? Ini masuk udah 14 ya, kita bisa mulai. Nyusul. Bisa nyusul ya, bisa sambil nyusul. Ya, oke, dimulai, siap. 5, 4, sok itu. Sok.
Juara pertamanya ada Ajija, keduanya Fadil, yang ketiga Siti Sophia. Tepuk tangan dulu. Ini bagus sih, cowok ini ada yang merangsek nih ya. Nah, Bapak simpan dulu ini buat kenang-kenangan. Oh, ada yang lewat, ada yang lewat, ada yang lewat. Seperti biasa, kita akan berbagi kelompok kembali ya. Kelompoknya itu masih sama, 5 kelompok ya. Kelompoknya masih yang kemarin ya, masih yang kemarin. Itu Bapak absen lagi ya untuk kelompoknya. Sebentar. Ya, kelompok 1 Ahmad, Lulu, Neng Tiara, Risna, Tarisa. Kelompok 2 Asep, Maharani, Nur Ajija, Silpi, Pani, Sinta. Kelompok 3 Depi, Neng Elis, Fadil, Sopi, Yesi. Kelompok 4 Kusmaida, Neng Rita, Rida, Yuliana, Hesti. Kelompok terakhir Sari, Tita Layla Sari, Tita Milawati, Vista, Nur Latifah, sama mana tadi yang belum? Cindy. Itu masuk kelompok 3. 3 ya, kelompok 3. Silakan kalian bisa membentuk kelompok untuk berdiskusi. Waktu pengerjaannya Bapak kasih waktu sekitar 20 menit dan bisa dimulai dari sekarang. Ya, oke. Waktu pengerjaan sudah selesai. Silahkan bagi kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil pengerjaannya ke depan. Coba. Dari kelompok mana itu? Kelompok 5, silahkan ke depan ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Tita Lalasari, ada Tita Milawati, Nur Latifah, Vista Apriliani, dan Sari Amelia. Langsung saja kita ke materi. Kepada Tita Milawati dipersilakan. Di persamaan dasar ini dikas 5.500.000 dan di modal 5.500.000, sedangkan soalnya Tuan Victor meminjam sejumlah uang dari BNI untuk tambahan modalnya sebesar 5.500.000. Seharusnya diisi di kolom utang dagang karena itu kan meminjam uang. Terus pada tanggal 9 pembeli secara tunai peralatan sebesar 7 juta. Di kas udah dikurangi 7 juta, di peralatan berpengaruh 7 juta, tetapi di utang dagang juga berpengaruh 7 juta. Sedangkan ini kan transaksi tunai, jadi tidak berpengaruh pada utang dagang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi paparan dari kelompok 5 ya, mengenai analisis dari persamaan dasar akuntansi Tuan Victor ya. Yang terakhir, kita tarik dulu kesimpulan ya untuk pembelajaran hari ini. Apa sih yang dipelajari hari ini? Coba ada yang bisa, oke? Silakan Tarisa. Untuk hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita belajar persamaan dasar akuntansi membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, dan neraca. Ya, berarti ada 3 ya, laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Oke, silahkan Rida. Laporan
Sehingga dari laporan ini kita dapat menghitung laba yang diperoleh dan rugi yang diderita suatu perusahaan. Ya. Sedangkan laporan perubahan modal merupakan laporan keuangan yang membahas tentang perubahan modal pemilik perusahaan pada periode tertentu. Ya, yang terakhir. Dan neraca merupakan daftar sistematis yang berisi aktiva, utang, dan modal pada tanggal tertentu yang biasanya dibuat pada akhir bulan atau akhir tahun. Oke, terima kasih, mantap sekali tuh, good job ya. Berarti pembelajaran pembelajaran hari ini sudah dapat dilaksanakan dengan baik ya, sehingga kita minggu depan bisa melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Oke, HP-nya dibuka lagi. Ya, kalau Bapak sudah suruh buka HP, berarti saatnya evaluasi. Silakan dibuka di Google Classroom. Bapak sudah sematkan untuk link evaluasi ya, evaluasi 3.6 untuk bagian kedua. Waktunya 10 menit saja seperti biasa, tidak terlalu lama ya, karena soalnya juga hanya 5 ya. Nanti akan masuk ke Google Form, isi namanya, terus dikerjakan soalnya. Oke, waktunya selesai ya. HP-nya boleh disiapkan lagi. Itu tempat kerjanya, mejanya dirapikan lagi bukunya. Ya, dirapikan lagi bukunya. Karena sekarang kita mau pulang ya. Oke. Terima kasih kepada semua kelompok ya yang telah mengerjakan LKPD ini dengan baik dan hasilnya pun juga sangat baik ya. Terima kasih untuk kalian juga yang telah mengerjakan evaluasi. Ya, walaupun setiap pertemuan ada evaluasi tidak apa-apa, jangan dibawa pikiran tapi bawa enjoy saja. Nah, untuk minggu depan Bapak ingatkan kita akan berpindah bab kembali ya ke bab yang baru, di mana setelah kalian mempelajari persamaan dasar akuntansi, kalian akan menganalisis transaksi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Itu 3 perusahaan yang akan kalian identifikasi ketika kalian bersekolah di SMK ya. Jadi di akuntansi ini 3 perusahaan itu yang akan dibahas, perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Oke, untuk selanjutnya mangga KM bisa dipimpin untuk doa sebelum pulang. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.